Halo guys, kembali lagi di channel Ngopi No Cincong. Nah, ini kita kali ini kembali lagi di segmen yang sampai saat ini saya belum kasih nama, ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas ya, saya mau diskusi sejenak tentang sebuah alat yang mungkin udah banyak ditinggalkan oleh teman-teman pemain kopi ini. Nah, apakah alat itu? Yaitu adalah French press. Nah, hari ini kita akan ngopi bareng sambil ngebahas tentang French press dan juga V60. Kita akan diskusi perbedaan dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kedua alat ini. So, let's begin the discussion, guys. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan kopi yang saya minum malam ini untuk menemani diskusi kita. Itu adalah kopi dari, ini agak beda nih ya kopinya ya. Ini hari ini, malam ini saya minum kopi Robusta. Dan ini Robusta ini waktu dikasih sama Sultan dari podcast terakhir yang ketika kita ngebahas tentang Robusta. Dan dari sejak itu saya sih mulai agak sering jadi minum kopi Robusta. Jadi ternyata kopi Robusta ini yang dikasih sama si Sultan ini dengan proses natural ini rasanya cukup buat saya sih cukup luar biasa karena beda dari Robusta yang biasa yang pernah saya minum atau mungkin pernah saya cobain sebelumnya. Nah, oke, kita balik lagi nih guys. Jadi kita mau bicara tentang French press dan V60. Kalau V60 mungkin teman-teman mungkin udah banyak yang familiar, tapi saya yakin banyak juga teman-teman ini yang di kedai kopinya bahkan nggak ada V60, nggak ada French press nih. Padahal French press ini adalah salah satu alat basic yang paling sering dipakai sebelum V60 ini populer pada waktu itu. Bahkan ketika kafe saya, Sidewalk Coffee itu buka di tahun 2008, ini adalah alat manual brewing pertama yang kita gunakan nih. Saya kopi dulu bentar. Nah, bagi teman-teman kita akan lihat dulu sebenarnya bedanya hasil seduhannya apa sih antara si French press ini dengan si V60. Nah ini info yang cukup penting ya buat teman-teman yang masih benar-benar baru mulai di industri kopi nih. Nah kita ngomongin dulu tentang French press nih. French press ini adalah metode di mana kopi dimasukkan ya, bubuk kopi dimasukkan, kemudian kita siram dengan air dan kemudian kita press. Jadi ini sebetulnya adalah metode filtration ya, pemisahan ya. Jadi ketika kita masukin bubuk kopi, kita campur dengan air dan kemudian kita tuang ke dalam gelas. Ini adalah metode yang paling sangat simpel nih. Jadi cuma sekedar di immersion, dia direndam dan kemudian dipisahkan dari ampasnya. Nah, jadi kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari si French press ini ya. Nah, salah satu mungkin ini bisa dianggap kekurangan sekaligus kelebihan nih. Jadi filter yang digunakan ketika di press ini, filter yang digunakan oleh si French press ini dia terbuat dari metal. Jadi otomatis ketika filter ini terbuat dari metal, jadi pasti ada beberapa fines atau bagian partikel yang paling kecil dari si kopi ini akan ikut naik nih. Dan ini nggak bisa disaring nih. Sekaligus oil atau minyak dari dalam kopi ini juga akan ikut ke dalam gelas yang kita minum ini. Nah, namun kelebihannya adalah ketika si oil ini ikut masuk ke dalam minuman atau kopi yang akan kita minum, ini di sini rasa kopinya dia akan jadi lebih rich dan kemudian oil ini dia juga mampu meningkatkan body dari si kopi ini. Jadi otomatis ketika kita minum kopi dengan menggunakan French press dia akan terasa lebih bold kopinya. Nah ini jelas-jelas berbeda dengan kita menggunakan paper filter dari V60 seperti ini karena dia terbuat dari kertas, dari paper ya. Jadi ketika kita taruh bubuk kopinya dan kemudian kita siram untuk disaring, otomatis oil atau minyak dari si kopi ini tidak bisa masuk ke dalam server yang kita gunakan. Jadi otomatis kopinya hasilnya pun juga akan lebih jernih karena dia akan mampu menyaring hingga partikel kopi yang paling kecil seperti fines itu, jadi hampir nggak ada residu dari kopi yang ada di V60 ini. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, dia akan sangat bening sekali ya. Dia sangat bening ya karena tidak ada residunya dari kopi. Nah, namun
kekurangannya adalah ketika oil ini dia tidak dapat ikut masuk ke dalam si V60 ini, hasil seduhan V60 ini, otomatis rasa kopinya akan lebih light karena bodinya pasti akan dia berkurang nih. Nah, cuman dari berdasarkan pengalaman saya yang selama bertahun-tahun saya minum kopi, ada satu perbedaan unik ya. Jadi ketika kita minum kopi atau menyeduh kopi ini dengan menggunakan si French press ini, eh, kopi yang umpama kita gunakan pakai V60 ini rasanya ini kurang cocok atau kurang masuk atau kurang enak nih buat selera kita, begitu kita pakai French press, hasilnya ini akan jauh-jauh sangat forgiving sekali. Jadi ketika kita minum hasilnya akan jauh lebih pleasant, lebih enak dibandingkan dengan menggunakan V60 ini. Nah, namun sebaliknya apabila kita bikin kopi ini pakai French press, ini udah enak dipakai V60 udah ini pun juga belum tentu jadi lebih enak juga nih, ya kan? Belum tentu jadi lebih enak. Tapi kalau mama yang di V60 enak, di French press udah pasti lebih enak. Atau sama-sama enak. Itu jadi salah satu kelebihannya. Jadi kalau mama kita pakai French press, ini rasanya enak, tapi kita pakai V60 dia belum tentu enak. Nah, sedangkan kalau kita pakai V60 nggak enak atau kurang cocok dengan selera kita, biasanya ketika kita gunakan pakai French press, ini flavornya akan langsung berubah dan lebih forgiving ya. Buat saya lebih pleasant ya rasanya. Ini lebih bisa dinikmati dibandingkan dengan kita menggunakan V60. Nah, itu dari hasil pengalaman yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Jadi kalau selama saya dapat kopi yang kurang cocok, saya bikin pakai V60, udah kita coba pakai French press saja. Biasanya langsung keminum dengan sangat pleasant, dengan enak nih. Nah ini kali ini, untuk pertama kalinya saya mau cobain Robusta ini dengan menggunakan V60 ya, Robustanya si Sultan ini. Nah, karena saya belum pernah cobain ini sebelumnya, dan ini mungkin adalah pertama kali saya nyobain si Robusta ini pakai V60. Kita akan lihat guys. Ya, ini kopi yang sama ya. Tadi yang ketika saya bikin pakai French press, saya minum dari tadi saya nggak menemukan masalah karena selama beberapa hari ini saya minum kopi Robusta ini saya selalu menggunakan ini, jadi saya ngerasa rasanya sama aja nih. Jadi tidak ada rasa yang bermasalah. Tapi begitu kita pakai V60 ini tadi, yang saya cuma hanya pakai sekedar 15 gram, terus saya guyur standar 3 kali penuangan, dengan rasio airnya tadi saya pakai 225 gram. Ini bitternya lebih berasa dibandingkan dengan menggunakan si French press ini tadi. Walaupun secara body French press ini tadi itu si Robusta ini bodinya lebih keluar, tapi secara bitterness dia jauh-jauh lebih low dibandingkan ketika menggunakan si V60 ini. Jadi ini adalah salah satu kekurangan dari V60 ketika kita dapat kopi yang memang masih biasa-biasa atau mungkin ada beberapa rasa off flavornya atau rasa negatifnya, begitu kesaring semua, si oilnya pun juga ikut, benar-benar rasanya ini clarity-nya akan naik menjadi lebih tinggi sehingga akhirnya lidah kita dengan sangat mudah mendeteksi rasa pahit kalau kita pakai V60. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan French press, ini bitter ini kadang bisa ketutup oleh si oilnya ini. Jadi kenapa sebabnya French press ini dia lebih cukup aman untuk minum kopi-kopi yang memang buat kita kalau kita pakai V60 ini rasanya kurang cocok. Itu tadi. Nah, dari segi pembuatan ini sebenarnya ini yang kalau sebagai cafe owner, coffee shop owner, saya itu sebetulnya jujur lebih suka serving orang itu pakai French press. Kenapa? French press ini sangat cepat sekali pembuatannya. Kita tinggal timbang, kita siram air, kemudian kita sajikan, kita tinggal kasih tahu customernya, Pak silakan ditunggu nanti sekitar 3-4 menit, silakan dipres sampai bawah baru dituang ke gelas. That's it, udah cukup selesai. Jadi pembuatannya pun sangat cepat, kita bisa serving ke customer, biarkan customer yang menunggu extraction time-nya sendiri. Nah, ini yang tidak bisa kita lakukan untuk V60. V60 mulai dari kita nimbang kopi, giling kopi, kemudian kita ekstraksi, kita seduh, kita brewing, dan kemudian kita pindahkan ke server, baru kita antar. Ini butuh waktu setidaknya paling nggak minimal itu 5 menit, itu udah paling cepat. Paling cepat 5 menit, dan belum lagi kalau kita diganggu kerjaan dengan yang lain, atau mungkin metode seduhan kita ini berubah bisa sampai 3 menit, waktunya akan jadi lebih panjang lagi. Jadi ini kenapa yang bikin V60 ini lama. Jadi
Cuman kenapa kok hari ini French press ini sangat jarang kita temui di coffee shop, ya itu juga saya juga kurang paham. Karena mungkin populernya V60 ini memang hari ini mungkin memang mengalahkan popularitas di French press ya. Dan juga jika digunakan di coffee shop, kita serving di coffee shop, otomatis skill si barista ini akan lebih kelihatan kalau bikin V60. Wah, kelihatannya udah duh pelan-pelan, udah kayak ahli kopi banget ya. Sedangkan kalau French press mungkin skill si baristanya ini nggak kelihatan ya, karena tinggal naruh kopi, siram air, semua orang bisa. Tapi rasanya dijamin akan sangat-sangat pleasant, dan juga buat customer juga biasanya sih fine-fine aja, nggak pernah ada masalah selama saya serving kopi dengan menggunakan French press ini. Asal sebelumnya kita cari dulu rasio dengan air yang tepat dan kemudian dengan grind size yang tepat juga nih. Karena untuk French press kita tidak bisa pakai grind size yang terlalu halus nih ya. Oke, so jadi kalau buat saya pribadi, favorit saya sampai hari ini masih French press. So, jadi umpama ditanya orang alat favorit saya apa, ya saya selalu bilang favorit saya adalah French press sampai hari ini, ketimbang menggunakan V60. Karena V60 buat saya waktunya cukup lama. Dan hasilnya kadang tidak selalu memuaskan, karena sangat-sangat terus terang buat saya pribadi yang udah, walaupun sudah bertahun-tahun nyeduh kopi, tapi buat saya bikin V60 ini memang masih tricky dan bukan cara menyeduh yang mudah. Ya. Oke, nah itu dari yang mungkin saya bisa sampaikan atau saya jelaskan hari ini, dan mungkin jika teman-teman punya pendapat lain atau mungkin pengen sharing juga pengalamannya antara membandingkan V60 dengan French press, so monggo silahkan tulis di komen dan kita mungkin bisa discuss bareng di kolom komentar. Nah, kemudian jika teman-teman juga ada ide atau usulan lain, oke, kita berikutnya kita bahas apa ya. It's okay, silakan ditulis. Siapa tahu ada hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan atau kita bicarakan di segmen ini. Oke guys, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincang.